Akan jawab dua pertanyaan meskipun pertanyaan kedua nggak tuntas sih kan, tapi paham maksudnya. Pertanyaan pertama adalah i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Ini hadis adalah merupakan sebuah motivasi buat kita. Hidup ini harus memiliki keseimbangan tadi, urusan dunia, urusan akhirat. Ketika kita melaksanakan urusan-urusan dunia, ini lagi kerja nih di kelurahan, ya. Ulah ingat kenapa ya gitu, ya. Tapi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, pengajian setiap hari Jumat pagi. Mudah-mudahan niat kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Segala langkah kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah senantiasa mendoakan kepada hambanya setiap pagi tanpa kita sadari dan tanpa kita minta, saking cintanya Rasulullah kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan suatu doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah barokah kepada umatku pada pagi harinya. Jadi setiap pagi itu tanpa kita sadari kita didoakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sayang kalau pagi-pagi kita tidak memanfaatkannya. Kita tidak melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah, gitu ya. Kita tidak berzikir, ya. Kemudian kita tidak membangun, melaksanakan aktivitas. Tapi banyak juga di antara saudara kita yang menyanyiakan waktu tersebut, padahal waktu itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Lebih memilih tidur terus kan. Padahal raihlah barokah itu dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Jadi kita bangun ya, sebelum subuh udah bangun, tahajud ya, paling enggak 2 rakaat lagi laksanakan tahajud. Kita beruntung nggak diwajibkan. Rasulullah wajib melaksanakan tahajud. Bayangkan kalau memang kita diwajibkan, sangat berat sekali, padahal agama itu tidak memberatkan kepada umatnya. Rasulullah wajib gitu, pada umatnya tidak gitu. Nah, oleh karena itu kita coba bangun. Memang berat kalau nggak biasa, tetapi kalau yang berat itu kita upayakan, kita paksakan, ya, maka pahalanya insya Allah itu besar. Al ajru biqadril masaqat. Jadi pahala itu dilihat dari kadar kesulitan seseorang melaksanakannya. Seperti kata Nabi, orang yang mengurus anak yatim dengan baik itu akan bersama-sama dengan Rasul nanti seperti 2 jari beriringan. Ana wa kafilul yatim hakadza wa hakadza. Aku seperti, atau aku bersama dengan orang yang menyantuni
mengurus anak yatim seperti 2 jari. Rasulullah mengatakan 2 jari. 2 jari yang tidak terpisahkan, nanti terus beriringan bersama Rasul nanti di surga. Ini sesuatu yang mendapatkan balasan pahalanya begitu besar gitu kan, begitu besar. Tapi ingat, ngurus anak yatim nggak gampang, ya kan? Dari karakter dan sebagainya, ya ini kesulitan. Tapi ketika kesulitan itu kita coba untuk melaksanakannya dengan penuh kesabaran, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Bangun pagi itu susah banget, ya. Tetapi kalau kita coba menyadari bahwa ada barokah gitu tadi kan kita doakan Rasulullah ada barokah gitu, supaya rezekinya lancar, usahanya lancar gitu, kegiatannya lancar, semuanya itu kita awali dengan bangun di waktu pagi, paling tidak sebelum subuh kita sudah bangun. Kemudian di samping kesehatan juga kita raih, ya, karena apa? Karena orang yang bangun pagi itu kan sehat, menghirup udara yang segar. Kemudian juga di situ ada amalan-amalan yang bisa dilaksanakan, seperti tasbihnya malaikat itu dibaca, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, baca 100 kali itu sebelum subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu kita baca sebelum subuh 100 kali. Orang yang baca ini, ya, maka rizkinya akan mengalir dari segala macam sudut. Artinya Allah akan mudahkan, bahkan dari jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, diduga-duga. Di mana kita butuh ada aja jalannya gitu, ya. Jadi nggak usah cari kemana-mana, ya, nggak cari ke Mbah Jamrong, ke Gunung Kidul, ke macam-macam mbah dukun, nggak usah. Perbuatan syirik juga nggak usah. Ada di kita sendiri sebenarnya, ya. Ini amalin aja apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para ulama. Baca aja ini sebelum subuh, tapi bangkit kitanya, kemudian kita amalkan ini, insya Allah, ya. Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan, Allah akan cukupkan. Kan hidup ini nggak logika 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Kalau kita hitung-hitung berapa gaji kita, berapa pendapatan kita, ya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, 1 tambah 1 bisa 10 gitu. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil, karena Allah maha kaya. Kan kita memohonnya kepada zat yang maha kaya, ya. Mengapa kemudian, ya, kita ragu gitu, meminta kepada zat yang maha kaya? Ya, dan Allah memiliki segalanya gitu. Jangan kita bersandar kepada manusia, bersandar kepada orang kaya. Orang kaya ada miskinnya mungkin kan, ini bisa jadi kan, ada jatuhnya melaratnya, atau mungkin orang kaya itu juga ada masa-masanya dia kekayaannya itu hilang gitu. Kalau kita bersandar kepada orang, bersandar kepada pejabat tinggi, bersandar lama-lama juga pensiun, ya kan, lama-lama pensiun. Jangan bersandar kita kepada manusia, tetapi kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah semua urusan kita diberesi, dirapihin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kita coba raih keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya para rasul, diantaranya Rasulullah SAW mendoakan kepada kita. Kalau doanya Rasul itu yakin diijabah, doanya Rasul itu yakin diijabah. Kenapa? Ya, Rasul adalah makhluk pilihan, ya kan? Dan apa yang disampaikan Rasul adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasul itu wahyu, bukan kata-kata sembarangan. Itu semua ada berdasarkan dari wahyu. Rasulullah udah ngedoain kita setiap pagi.
Kenapa kita nggak mau raih gitu, raih keberkahan yang kemudian disampaikan kepada umatnya yang mau nangkep keberkahan itu. Tapi ini kan banyak kan yang akhirnya menyia-nyiakan, ya. Pagi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan bangun sebelum subuh, syukur-syukur bisa tahajud, paling enggak 2 rakaat. Bahkan ditutup dengan witir. Ya, witir itu kan sholat penutup. Sholat siang itu ditutup dengan witir, yaitu maghrib. Maghrib kan 3 rakaat, witir ganjil kan. Kemudian kalau malamnya harus ditutup lagi gitu. Yang malam ditutup dengan apa? Dengan witir. Bahkan mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, itu witir itu mewajibkan witir. Bagi kita mazhab Syafi'i itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau bagi mazhab yang lain itu ada yang mewajibkan. Di antaranya adalah mazhab Imam Abu Hanifah tadi, mazhab Hanafi itu mewajibkan. Oleh karena itu tutup gitu dengan witir, meskipun hanya 1 rakaat. Gitu. Kita tutup dengan witir. Salat kita yang malam itu ya ditutup dengan witir. Bagaimana kalau takut nggak bangun? Boleh habis isya witir. Witir aja habis isya 1 rakaat. Tapi jangan terus satu terus gitu kan, karena itu makruh juga gitu. Nanti harus 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat, jadi 3 rakaat. Ya, jadi minimal kan 1 Pak, iya. Tetapi kalau terus-terusan 1, hukumnya makruh juga. Ya, makanya harus 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita raih. Kalau hidup kita ini barokah, maka apa yang kita miliki ini menyebabkan kita terus ingin berbuat baik gitu. Kita punya duit dikit, itu bisa bernilai ibadah. Kita punya ilmu dikit, bisa buat ibadah. Kita punya kedudukan sedikit, bisa buat ibadah. Itu namanya keberkahan. Ya, di rumah tangga ya, semuanya semangat beribadah, berarti rumah tangga yang barokah. Tapi kalau rumah tangga dikit-dikit piring terbang gitu kan, dikit-dikit cekcok, berantem, itu nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Itu tadi nggak dijalanin gitu. Semuanya kuatin ibadah. Suaminya rajin ibadah, istrinya rajin ibadah. Ya, di dalamnya juga ada bacaan-bacaan Quran di dalam rumah itu. Ya, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Ya, sinarilah rumah-rumah kalian, kata Nabi, biqiraatil Quran, dengan cahaya Quran. Makanya berkah rumahnya, ya, meskipun kadang suatu saat tidak memiliki apa-apa, tapi kan Allah kasih hati ketenangan, terus pantengin dirinya kepada Allah, maka akan datang rezeki itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Keur duit teu boga, pikiran kacau, akhirnya datang jalannya itu jalan setan gitu. Datangnya kemana? Ya udah kumpul-kumpul, ada yang maboknya, ada yang akhirnya terjerat narkoba, ada yang macam-macam kemaksiatan. Tapi diuji oleh Allah dalam keadaan yang sulit, tapi hatinya tenang, dekat sama Allah, maka solusi-solusi akan datang gitu. Jadi kita semakin mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun, senang kita dekat sama Allah, apalagi dalam kondisi yang susah, kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus tingkatkan terus pemahaman kita terhadap pengetahuan agama. Nah, kita bacakan pada kesempatan ini adalah hadis berikutnya. Hadis berikutnya disabdakan oleh Rasulullah SAW, fadlul alimi, bermula keutamaan orang yang alim, alal abidi, atas orang yang abid. Alim, orang yang berpengetahuan. Abid, orang yang menghamba kepada Allah, tapi nggak pakai pengetahuan gitu. Jadi dia hanya menghamba saja gitu kan. Kafadlil qamari, seperti keutamaannya bulan, ya, ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit gitu. Keutamaannya orang yang alim, orang yang berpengetahuan,
dibandingkan dengan orang yang abid itu seperti bulan dibandingkan dengan apa bintang-bintang yang ada di langit. Kita lihat bulan, apalagi bulan purnama ya, itu kan luar biasa terangnya ya. Bahkan dikatakan Lailatul Badri kafadlil qamari Lailatul Badri pada yaitu malam purnama tanggal 14 bulan Hijriah. Ini kan terang benar, terang ya. Ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Jadi orang yang alim itu terang ya dibandingkan dengan bintang-bintang itu kan kecil-kecil kalau kita lihat dari jauhan, kecil-kecil. Nah, itu orang yang alim tadi itu adalah sebagaikan bulan yang terang. Orang yang alim yang bagaimana? Ail amili bi ilmihi, yakni orang yang mengamalkan ilmunya gitu. Jadi bukan orang yang punya ilmu tapi nggak diamalin. Kan banyak ya orang yang punya ilmunya mah segudang gitu, tapi amalannya juga jauh ya dari aturan-aturan agama. Maksudnya adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya ya. Bahkan kan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya kan? Orang punya ilmu nggak diamalin, punya pohon nggak berbuah, nggak ada hasil ibaratnya. Jadi nggak ada sih manfaatnya, tapi kan akan lebih bermanfaat kalau pohon yang buah itu dia benar-benar berbuah, akan bermanfaat. Makanya harus dua hal ini, ilmu dengan amal harus betul-betul sejalan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Dan setiap orang yang mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu, ya, dia ngamalin tanpa ilmu nih. Ya, mardudatun la tuqbalu, maka dia ditolak gitu. Jadi amalannya itu ditolak. Ya, salam. Amalannya itu ditolak karena dia tidak menggunakan ilmu gitu. Ini ada sebuah syair dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Setiap orang yang dia beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, maka ditolak gitu. Jadi kita sholat pakai ilmu, kita ngaji pakai ilmu, kita silaturahim pakai ilmu. Jadi semuanya harus man aradad dunya, barang siapa orang yang berkehendak dengan urusan-urusan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia juga harus punya ilmunya, ya kan? Kita ngurusin di masyarakat harus pakai ilmu kan? Bagaimana kemudian secara administrasinya yang baik, penataan pengelolaannya yang baik, ini semua harus pakai ilmu. Urusan dunia kalau mau kita dapat harus pakai ilmu, ya kan? Waman aradal akhirah, barang siapa yang berkehendak kehidupan akhirat, ya, fa alaihi bil ilmi, maka harus juga dengan menggunakan ilmu. Dunia yang mau kita raih pakai ilmu, akhirat mau kita raih pakai ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang berkehendak keduanya, ilmunya ya, dia dunianya dapat, akhiratnya dapat, fa alaihi bil ilmi juga, yaitu harus dengan ilmu. Jadi harus keseimbangan. Islam ngajarin keseimbangan. Jangan kita ngurusin dunia terus, ya kan? Jangan ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi ya, dan raihlah ya. Raihlah kehidupan di dunia ini, wala tansa nasibaka. Jangan, tapi kita urusan akhirat kita kejar ya. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita juga ninggalin urusan dunia. Jadi dua-duanya maksudnya. Keseimbangan. Jadi akhirat mulu gitu, di masjid mulu, nggak keluar-keluar. Dimarahin sama Nabi, dimarahin ya. Ada seorang sahabat namanya Abu Amamah. Abu Amamah ini sedang duduk-duduk aja nih di masjid.
Padahal waktu itu lagi jamnya jam dinas gitu kalau kita ya, jam dinas. Dilihat nih duduk aja sini. Rasulullah nyamperin. Oh ya Bu Amamah sedang apa di sini? Sedangkan ini lagi aktivitas nih orang-orang pada bekerja. Kok malah di masjid duduk di sini? Dimarahin sama Rasul. Kalau ada waktunya kerja dia malah wiridan. Dimarahin. Begitu ditanya terus, ternyata Abu Amamah ini lagi pusing, lagi galau, lagi punya masalah besar dalam kehidupan keluarganya, dia punya besar. Ya Rasulullah, saya lagi kacau, lagi galau, kata bahasa kita. Ya lagi bete gitu, lagi punya urusan yang susah untuk dipecahkan. Bagaimana ya Rasul, utang saya banyak, ya kemudian persoalan banyak, bagaimana? Kata Rasulullah, mau nggak aku ajarkan satu doa, kalau doa ini kau baca setiap hari, semua urusanmu beres. Semua urusan beres. Aduh kaget, senang kan? Nah, tentu saja Rasulullah, saya senang sekali. Kalau gitu baca olehmu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca setiap hari. Sejak saat itu ya Abu Amamah mengamalkan doa tersebut. Diamalkan doa tersebut, kemudian laporan lagi setelah sekian lama, ya Rasulullah, semua hutangku sudah beres, persoalanku sudah selesai. Jadi pelajarannya pertama, nggak boleh tuh waktunya kerja malah tiduran, apalagi ya zikir aja dilarang sama Nabi. Udah nanti kerja dulu gitu kan. Nah zikir mah ada waktunya ya. Setelah sholat duha terus sampai dengan zuhur wiridan terus, padahal dia punya tugas, punya tupoksi sendiri harus dia kerjain. Jangan tinggalin dulu, karena toh bekerja pun bagian daripada ibadah juga kalau diniatkan untuk ibadah. Begitu. Satu itu yang harus kita perhatikan, etos kerja kita tingkatkan, kinerja kita harus kita tingkatkan. Yang kedua, berarti Rasulullah itu memberikan obat 8 penyakit dalam diri kita. Ada 8 penyakit. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan. Minal hammi, dari rasa gundah gulana, dari rasa galau, dari rasa bingung, dari rasa pusing gitu ya. Wal hazan, dan sedih. Jadi galau ya, gelisah ya, kemudian itu penyakit sebenarnya. Wal hazan, dan sedih, kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kebingungan, daripada kesedihan ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ajzi, itu lemah, ya kan? Lemah, itu lemah. Orang Islam nggak boleh lemah, ya kan? Kemudian wal kasal. Nah, ini dari penyakit malas. Ya, aku berlindung padamu ya Allah dari penyakit malas. Jadi malas itu penyakit gitu. Jadi waktunya kita kerja gitu ya. Waktunya ibadah. Jadi benar-benar jangan malas bekerja, jangan malas beribadah secara mahdhah. Tapi semuanya diniatin ibadah insyaallah. Jadi malas. Semuanya apa yang sudah kita diberikan tugas ya oleh pimpinan, oleh lembaga, oleh institusi, maka jalankan dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh. Orang Islam itu nggak boleh malas ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari penakut. Nggak boleh itu. Dari punya rasa penakut. Orang Islam nggak boleh penakut. Harus punya sifat syaja'ah, punya sifat berani orang Islam itu. Ya, kita nggak boleh jadi orang yang penakut ya. Ya, dalam kondisi akhirnya COVID ya. Penakut, terlalu penakut. Akhirnya nggak keluar kemana-mana. Gitu kan. Padahal jalanin aja udah yang 5M tambah 1M. Ya kan, jalanin aja udah, bismillah jalan. Ya kan? Justru yang penakut-penakut, terlalu protektif, akhirnya dapat informasi malah duluan dia yang kena COVID ya. Tapi orang-orang yang tawakal, yang penting dijalanin semuanya, alhamdulillah. Sampai sekarang sehat-sehat aja tuh, alhamdulillah. Ya, jadi penakut, rasa takut wajar. Namanya juga orang kan ada rasa takutnya. Wajar. Tapi terlalu takut salah. Ya. Dan kita bahkan harus takut sama Allah. Ya. Tapi takut sama Allah tentu berbeda dengan takut sama makhluk. Kalau takut sama makhluk,
semakin takut, semakin lari kan gitu ya. Ada maling, lihat hansip, lari. Ada maling, lihat satpam, lari. Ya kan? Maling, lihat polisi, lari. Tapi kita ketika takut dengan Allah semakin mendekat. Makin takut, makin mendekat. Makin takut, makin mendekat. Jadi hilangkan rasa takut yang bukan pada tempatnya, hilangkan. Karena itu penyakit. Ya, minal jubni wal bukhl. Wal bukhli ini adalah pedit, pelit, kikir, buntut kasiran, ya. Orang yang pedit, pelit. Nah, ini adalah penyakit juga gitu. Ini penyakit ini yang harus ya. Jadi wa'udzubika minal ajzi wal kasal wa'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid dain, dari terbelenggunya hutang. Ya, ada orang prinsipnya yang penting gali lubang, tutup lubang. Masih mending ada yang ditutup. Ini gali lubang, gali lubang, gali lubang, gali lubang, enggak ada tutup-tutupnya. Ini nama-nama yang ghalabatid dain. Ini dia terbelenggu oleh hutang. Ya, apalagi hutangnya ke bank keliling alias bangke, ya, atau apalagi hutangnya ke bank emok, ya kan? Apalagi hutangnya ke situ. Dan inilah yang sedang kita upayakan untuk diberantas ya di Menteng ini. Nah, karena apa? Ghalabatid dain gitu. Sekarang kita mengupayakan untuk memberantas hutang-hutang. Malahan yang baru kebayar bunganya doangan, gitu kan? Hutangnya segini, sama dia dibayar terus. Nggak taunya baru dibayar bunganya doang. Pokoknya belum Pak, masya Allah. Betul-betul melilit. Ya, Islam tidak menghendaki demikian. Kalau kita sebenarnya ngikutin jalur agama Islam, tentram aman kok sebenarnya dalam hidup ini, tenang. Seorang suami ulah-ulah lirik dia dengan awenu lain, tenang weh, ya. Tenang hidup, ya kan? Nggak ada selingkuh kan tenang, ngapain? Dah HP yang nggak ada apa-apanya aman, coba kita boga HP, ya. Ayah boga kenalan karena Yuni gitu, kemudian didinya digari jadi Jono gitu kan. Tuh si Jono nelpon cek pemajikan deh, oh si Jono, padahal masih Yuni gitu kan. Kita akan selalu tidak tenang. Coba HP dikengkeuweuk ke orang, ya kan, ke kamar mandi dibawa, ke mana dibawa, sieun da kapanggih si Juni, ya, lupa padahal ngaranna si Jono, ya. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, HP kita aman, nggak pernah nontonnya nggak bener, kita di situ nggak ada juga selingkuhan, nggak ada apa, aman. Bahkan yang ada isinya dakwah, sih sok ngagoler, anak pakai, istri pakai, sok ngagoler, silakan, ya. HP saya suka dipakai Yudi, nggak ada apa-apanya, silakan. Suka diliatin kalau nggak ada apa-apanya, ya. Istri bebas, silakan, nggak ada rahasia di situ. Kenapa? Orang nggak ada apa-apa. Nah, sama hidup, kalau kita terlempeng jalur kita jalur benar, aman, tenang, hidup kita nggak ada, ya, nggak ada. Ya, kemudian juga kaitan lain-lainnya juga kita berusaha lurus aja, ya, jangan neko-neko dalam hidup ini juga akan tenang, ya. Oleh karena itu amalkan 8 penyakit ini yang diberantas oleh Rasulullah melalui doanya. Amalkan doa ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini dibaca tiap pagi, ya. Insya Allah persoalan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi rasa bingung, rasa pusing, nggak ada, ya. Nggak usah lari kemana-mana. Saya bilang dari awal tadi, semuanya kita pantengin sama Allah saja. Kita pantengin sama Allah, ya. Semua apa yang kita inginkan, ya,
ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua akan dipenuhi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, niscaya aku akan berikan. Masa diberikannya sekarang, besok, lusa, atau entar di akhir, urusan Allah. Allah lebih tahu kok apa yang kita butuhkan. Jadi jangan maksa Allah. Allah kalau nggak ngasih, awas ya. Waduh, itu maksa sama Allah. Ya, nggak boleh kita maksa. Jadi ngedoa itu jangan kayak orang maksa begitu. Kalau diberikan ternyata nggak baik, kan akibatnya ke diri kita sendiri. Yang penting kita berdoa. Nah, diterima atau tidaknya berdoa itu bagian dari ibadah, bahkan menjadi intisari daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadati. Doa itu adalah intisarinya dari ibadah. Jadi diterima enggaknya ngedoa udah ibadah gitu. Bahkan nggak boleh kita ninggalin doa. Kalau kita ninggalin doa, berarti kita seperti tidak membutuhkan Allah, bahkan termasuk orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah satu hadis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hadisnya fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, alal abidi, atas orang yang abid, kafadlil qamari, seperti keutamaannya bulan Lailatul Badri, ya, pada malam purnama, ya, tanggal 14 bulan Hijriah itu, ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Jadi keutamaan itu besar. Paling tidak hidup ini, kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Ngajarin gak bisa, ya belajar deh, ya, yang kedua. Yang ketiga adalah au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Ngajarin gak bisa, belajar waktu cenah gitu kan, padahal mah ya aya waktu mah menyebutkan waktu, ya, belajar waktu cenah cek manehanana daun. Au mustami'an, ngadengikeun ilmu atau mendengarkan ilmu, silakan dengerin. Kita banyak kajian-kajian yang bisa kita dengerin, ya. Ini yang terakhir nih, ngajarin nggak bisa, belajar katanya juga nggak bisa, dengerin kagak mau. Yang terakhir adalah muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu, cinta aja gitu. Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, sama ulama teh benci banget gitu, ya. Di masjid ada pengajian diomongkan, bisa wae nasihatin batur tuh, benci sama ustadznya, ya. Ngaji enggak mau, tapi benci, itu hatinya itu adalah hati yang bobrok, hati yang busuk, gitu, penyakit dalam hatinya, ya. Ya paling tidak cintalah, ya. Kita punya teh ini, kasihin ke ulama. Kita punya kopi di rumah, kasihin. Ada pengajian. Kita punya gorengan, kasihin. Cinta kan? Kita ngedukung, maksudnya ngedukung kepada pengajian. Jadi harus salah satu di antara yang 4. Satu, bisa termasuk kategori orang yang alim. Kedua, orang yang muta'alim, belajar. Yang ketiga adalah orang yang mendengarkan ilmu. Yang keempat adalah orang yang cinta kepada ilmu. Nggak boleh golongan yang kelima. Golongan yang kelima ini binasa nih, kata Nabi, binasa. Ya, mana yang 5 itu tadi? Ngajar nggak bisa, belajar kagak mau, dengerin juga nggak mau, benci sama ulama, tidak cinta kepada ilmu, kepada ulama. Ini yang kelima, ini juga akhirnya menjadi binasa. Kita nggak masuk, mudah-mudahan di antara yang kelima. Mudah-mudahan kita bisa masuk di antara yang 4 tadi, ya. Paling tidak kita menjadi pembelajar ataupun yang mendengarkan, gitu ya. Nah, ini adalah kewajiban kita. Nggak boleh dalam waktu-waktu tertentu itu jangan sampai kosong sama sekali gitu. 1 minggu nggak ada ilmu masuk. Nah, makanya kita fasilitasi setiap Jumat pagi ini kita berdiskusi, ya. Nah, ini hanya satu hadis yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini harus seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Saya pernah mendengar
setelah dunia itu akan-akan kau akan hidup selamanya, dan setelah akhiratmu akan-akan kau akan masuk besok. Nah, untuk itu implementasi kita itu di mengenai ayat tersebut seperti apa Ustaz? Itu yang saya pertama saya akan tanyakan. Yang pertama itu mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab dua pertanyaan meskipun pertanyaan kedua nggak tuntas sih kan, tapi paham maksudnya. Pertanyaan pertama adalah i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Ini hadis adalah merupakan sebuah motivasi buat kita. Hidup ini harus memiliki keseimbangan tadi, urusan dunia, urusan akhirat. Ketika kita melaksanakan urusan-urusan dunia, ini lagi kerja nih di kelurahan, ya. Ulah ingat kenapa wae gitu, ya. Tapi i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Lagi kerja urusan, oh saya akan hidup selamanya. Artinya kita punya semangat, punya motivasi dalam diri kita untuk terus. Tapi ketika kita berada di masjid atau di rumah sedang menggelar sejadah, kita kemudian sedang beribadah kepada Allah, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa besok, ya, Allah akan memanggil kita, cuma nggak tahu kapan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu kan. Artinya ketika kita sedang melaksanakan urusan-urusan akhirat, udah ya, kita nggak usah lagi ingat-ingat urusan dunia deh. Sekarang udah, saya sedang tahajud, saya sedang baca Quran, saya sedang ibadah nih, udah. Oh besok, seolah-olah besok mau mati. Jadi kan kita semangat, ya kan? Kita semangat untuk apa? Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan salah tempat, gitu. Salah tempat, gitu. Ketika kita lagi ngurusin urusan dunia, ingatnya kenapa ya? Karena mati. Nah, akhirnya alah jenteng lah mau dibawa apa ya gitu. Jadi kerjaan yang harus diselesaikan, lagi ngetik ini alah, ya kan? Mau ditanya iya enggak di akhirat mah tuh. Jadi urusan-urusan dunia dikaitkan akhirnya seolah-olah dia mau mati, nggak semangat gitu kan, nggak semangat. Bahkan kata Nabi begini, seandainya besok kiamat ada biji kurma, tanam. Ini urusan dunia nih ya. Seandainya besok kiamat ada biji kurma, tanam. Maksudnya apa? Kita tahu nih, misalkan seandainya tahu besok kiamat, tapi ada biji kurma, tanam. Nah, ini kan biji kurma kita tanam kan urusan dunia kan. Nah, ditanam sama kita berbuatlah meskipun kita tahu besok itu ada mau kiamat begitu. Ya, saya di kelurahan, bapak-bapak, ibu semua di kelurahan. Kita nggak tahu juga, saya besok lusa dicopot lagi, dipindahin kemana, terserah. Mau besok dicopot, kayak hari ini ada kurma saya tanam gitu. Kita berbuat aja, kita berbuat, nggak ada urusan. Urusan jabatan mau urusan dunia, gitu kan, urusan dunia. Tapi di dalamnya ada perkara-perkara akhirat yang bisa kita lakukan. Kenapa? Kita lakukan saja, ya kan? Karena ada orang yang camat cuma 3 bulan, ya. Ada beberapa lurah yang cuma hanya beberapa bulan. Nggak ada masalah. Ya, artinya apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah hari ini, gitu. Jadi ketika urusan dunia, ya kita ingat kita hidup selamanya. Ya, bahkan seandainya kita tahu pun besok mau kiamat, lakukan, ya, meskipun hanya sebutir kurma yang kita tanam. Tapi ketika kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bahwa kita akan meninggal besok. Kita akan dipanggil oleh Allah dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Udah pasti itu, ya. Enggak ada urutan, enggak ada urutan kakak dulu baru adik gitu kan, kemudian nenek dulu baru cucu gitu kan. Enggak ada urusan. Kadang-kadang cucu tiheula ninina aya keneh, ya kan? Kadang-kadang kakaknya masih hidup, adiknya semua udah pada meninggal, tinggal kakaknya. Ada yang kayak gitu, enggak ada urusan. Apalagi kalau diurut dengan abjad nama, Arif paling duluan saya kan, paling duluan. Ya, Arif paling duluan. Tapi untungnya bukan karena urutan nama gitu, bukan absen di sekolahan, nama dulu ya. Kalau di sekolahan paling duluan, gitu. Kalau di absen paling duluan, Arif paling duluan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk mati tidak, itu semua adalah ketentuan dan Allah, dan itu adalah sebuah kepastian. Pertanyaan yang kedua adalah tentang bahwa ketika kita
melihat sesuatu amalan-amalan tentang urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, maka yang harus kita lihat adalah orang-orang yang di bawah kita. Nah, kita baru punya motor, kita lihat orang lain punya sepeda doang, alhamdulillah, maka yang ada syukuran. Ya, kita punya sepeda, kita berpikir lagi orang lain jalan kaki, alhamdulillah. Kita cuma jalan kaki doang, lihat tuh saudara kita ada yang cuma di kursi roda, ya kan, nggak bisa kemana-mana. Yang di kursi roda mikir lagi, alhamdulillah masih kasih kesempatan enggap-enggapan hirup. Oke, dikasih kesempatan hidup, menghirup napas, ya, bisa hadir ke kantor, masih bisa diberi kesempatan. Tuh saudara saya bisa koler pisan, ya, disebut mati kagak, disebut hidup kagak, mata aja kicip-kicupan, ya. Nah yang kicip-kicupan masih beruntung juga, saudara saya udah mati duluan, ya kan, udah selesai, kalau mati udah selesai. Artinya kalau kita lihat urusan ya dunia, lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas gitu. Kita baru bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Teman saya udah duha, teman saya udah tahajud, ya kan. Teman saya ternyata udah melaksanakan sedekahnya, udah melaksanakannya, saya belum apa-apa. Jadi kita semangat untuk meningkatkan ibadah terus gitu, meningkatkan ibadah gitu. Sekali lagi juga jangan dibalik gitu kan, jangan dibalik ya. Urusan dunia ninggalin kalau huru sedih terus gitu ya. Tetangga setik dibangun dulu, itu nggak bangun orang nyeri hati, ya kan. Isukan ada beli mobil, aduh itu hari orang cat gitu wae. Kalau melihat ke situ, hidup ini selalu tertekan, ya. Selalu kemudian terpuruk dan sedih. Jangan lihat ke bawah, masih banyak orang yang belum beruntung dibandingkan kita. Tapi urusan akhirat juga jangan lihat ke bawah, urusan akhirat ke bawah. Ya gua mau mending udah sholat 5 waktu tuh, teman gua belum sholat, ya kan, gitu kan. Yang belum sholat masih mending, gua belum sholat tuh, teman gua masih mabok, gitu kan. Jadi lihatnya ke bawah, lihatnya ke bawah. Kalau urusan akhirat, urusannya lihatnya ke atas. Jadi kita jangan salah penempatan, harus proporsional. Kita harus proporsional, ya. Begitu mungkin jawaban 2 persoalan tadi. Mungkin ada lagi, silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di antara tugas pokok kita di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan tugas kita. Tugas kita. Kita punya kewajiban. Dan ibadah dibagi 2, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang mahdhah tadi sholat 5 waktu, kemudian shaum, haji, zakat, itu ibadah mahdhah. Artinya ibadah yang memang sudah ada ketentuan-ketentuannya dari Quran dan Sunnah para ulama sebenarnya. Tetapi ada ibadah ghair mahdhah, seperti kita ngurusin kelurahan, ibadah banyakan ibadah ghair mahdhah. Bagaimana kita bikin gerakan, bagaimana kita bikin aturan itu, kita bikin ini demi kemaslahatan umat. Ini ibadah yang ghair mahdhah. Nah, jadi pertama pahami dulu ini adalah merupakan kewajiban kita. Nah, selanjutnya setelah itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas tersebut? Tentunya adalah dengan cara kita menggali pengetahuan terhadap ibadah tersebut, gitu. Kan kualitas akan bertambah, ya kan? Sekarang misalkan kita merasa sholat kita belum benar, bagaimana mau meningkat kualitas sholat kalau kita nggak belajar tentang sholat? Apa itu sholat? Bagaimana sih syaratnya? Bagaimana sih rukunnya? Ya, bagaimana sih yang membatalkan? Kita nggak belajar. Bagaimana mau meningkatkan kualitas? Caranya adalah dengan kita belajar. Jadi pahami, kemudian kita tambah pengetahuan kita terhadap yang tersebut. Yang kedua adalah kita istiqomah. Kita istiqomah terhadap amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, gitu. Jadi jangan cuma giliran sholat setahun sekali, setahunnya doang, lebaran doang. Ya, gimana bisa
tahu nikmatnya sholat, gimana tahu bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah itu kalau kita nggak istiqomah dalam beribadah itu sendiri gitu. Tapi kalau kita istiqomah, lama-lama kita punya keinginan untuk meningkatkan. Oh ini nanti pengetahuannya harus ditambah dan seterusnya. Jadi cara yang pertama adalah kita tambah pengetahuan kita dengan belajar. Yang kedua adalah dengan kita laksanakan apa yang kita pahami tadi secara istiqomah. Insya Allah lambat laun kualitas ibadah kita adalah semakin bertambah. Dan yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang ibadah lagi gitu. Bisa meningkat itu, ya kan? Kayak tadi kan, kalau kita urusan ibadah, nah kita kan ketemunya sama orang yang ibadah. Jadi kita lihat, oh si itu ternyata ibadahnya luar biasa ya. Nah, kita kan jadi meningkat gitu ya. Dan ada satu kisah ketika seorang yang nama Barsiso itu adalah seorang ahli ibadah. Barsiso itu ahli ibadah. Gak ada yang bisa mengalahkan di kampung itu. Dia seorang ulama jumhur luar biasa. Tapi dia punya prinsip tadi, dia pengen meningkatkan terus ibadahnya. Padahal dia udah ahli ibadah, gitu. Tiba-tiba ada seorang yang melebihi dia. Begitu dia datang ke masjid, orang itu udah datang. Datang jam 4, jam 3 udah ada. Jam 3 kali. Datang Barsiso jam 3, setengah 3 udah ada. Datang di setengah 3, Barsiso datang ke masjid, loh jam 2 udah ada. Akhirnya lama-lama penasaran. Ya, hari ujang teh saha. Ya. Saya setiap datang pasti nges aya di dia. Setiap datang pasti saya di dia, ya, datang di sini, ya. Kok kamu bisa seperti itu, bisa mengalahkan saya nih, seorang yang hebat, ulama yang hebat. Di sini nggak ada yang bisa mengalahkan. Cuma baru ketemu orang kayak Anda nih sekarang. Apa jawaban orang itu? Saya bisa begini karena saya pernah berbuat maksiat. Tuh, perangkap setan masuk. Oh begitu ya, Bapak kalau mau ibadahnya melebihi saya, Bapak harus pernah berbuat maksiat sedikit saja dulu, ya kan? Nggak mungkin dong. Saya ini kan ya, ulama besar dan seterusnya, nggak mungkin saya berbuat maksiat. Ya terserah, Bapak akan selalu kalah dengan saya. Padahal itu kan setan. Kalau setan kan nggak ada ngantuk, nggak ada apa, nggak ada lapar, nggak ada apa. Ini kan, lama-lama dipikir-pikir, oh iya ya, masa sih kalah sama orang itu? Boleh juga nih tipsnya, boleh juga nih caranya. Akhirnya ditanya, oh baik kalau begitu, saya ikuti saran Anda. Ya udahlah Pak, nggak usah yang neko-neko, maksiatnya nggak usah yang korupsi segala macam yang besar-besar, nggak usah. Ya coba Bapak bisa nggak ngebunuh, boro-boro ngebunuh, ya cek kayak dibunuh kayak sieun gitu kan, boro-boro ngebunuh. Ya udah kalau gitu Bapak berzina, waduh boro-boro berzina. Menatap wajah wanita pun saya tidak pernah. Bagaimana ini? Terus gimana tuh Bapak mau bisa mengalahkan saya? Bapak nggak mau berbuat maksiat. Akhirnya begini, yang ringan aja dah, minum aja, minum. Kalau minum dah boleh dah, dikit aja ya, dikit. Akhirnya dia dianterin masuk ke satu warung remang-remang. Dia buka sorbannya, dia buka jubahnya, dia pakai pakaian biasa saja, tidak ada yang mengenali siapa dia. Padahal dia adalah ulama pada saat itu. Dia dari situ. Ternyata di warung remang-remang itu ada seorang wanita cantik yang nunggu. Ada apa Pak? Tumben perasaan saya baru lihat, gitu kan? Iya nih, saya baru sekarang ke sini. Mau apa? Ya, saya mau minum dikit, dikasih minum. Diajak ngobrol, dikasih minum, lama-lama ditambahin lagi, akhirnya benar-benar mabok gitu ya. Akhirnya dia benar-benar mabok, karena benar-benar mabok gitu kan. Kemudian kan matanya remeng-remeng. Nah, dilihat wanita cantik dizinahin. Ketika dizinahin begitu, suami datang dibunuh, kasihan, kepanggil ya. Akhirnya suami dibunuh. Dengan minuman yang sedikit tadi, maka dia melakukan kemaksiatan besar lainnya. Berzina dia lakukan, kemudian dia juga membunuh suami dari orang tersebut. Ini adalah sebuah perangkap syaitan, gitu ya. Jadi ya kita harus hindari itu semua. Ini adalah sebuah kisah yang memberikan motivasi buat kita. Jangan menyepelekan perbuatan maksiat meskipun sedikit, sekecil apapun, gitu ya. Yang akhirnya juga berakibat fatal kepada diri seseorang. Ya, itu saja mungkin jelas ya. Baik, saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.